Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernesta Putra Pratama dari kelas 12 IPS 2 akan menceritakan kembali novel yang saya baca. Novel yang saya baca berjudul Pulang, karya dari Terelie yang diterbitkan oleh Republika Penerbit dan editornya Triana Rahmawati dan penulis Terelie. Oke. Pulang, satu kata yang bisa diartikan kembali pada tempat terakhir setelah merasa lelah, butuh tempat istirahat dan penenang jiwa setelah semua urusan telah selesai. Pulang juga bisa ketika diri mulai merasa tidak aman, butuh bantuan dan tempat istirahat yang nyaman. Namanya Bojang, bocah yang berusia 15 tahun. Lahir dan besar di kampung pedalaman Sumatera atas didikan keras dan lembut bapak mamanya. Bapaknya bernama Samad, seorang mantan jagal tersohor yang meninggalkan masa lalu hitamnya. Mamanya sendiri bernama Midah, seorang keturunan pemuka agama. Bujang dengan bocah-bocah di kampungnya senang bermain di hutan, menjahili dan selalu ingin tahu pembicaraan orang dewasa. Dididik membaca, berhitung, mengaji, azan, dan sholat juga. Namun, satu halnya membuat Bujang amat berbeda dengan bocah-bocah seusianya. Bujang tidak takut. Jika setiap manusia memiliki 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, dan kemarahan, Bujang hanya memiliki 4 emosi. Bujang tidak memiliki rasa takut. Semuanya bermula saat Tauke Muda menginjakkan kakinya di tanah kelahiran Bujang. Tauke Muda datang dengan satu rombongannya. Datang dari kota untuk melakukan perburuan besar-besaran. Mereka akan memburu babi hutan yang akhir-akhir ini meresahkan warga. Sorenya, atas izin bapak dan mamanya yang sedikit tidak rela, Bujang ikut satu rombongan Tauke Muda ke hutan. Mereka akan melakukan perburuan besar-besaran yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Seperti pesan mamanya, Bujang hanya boleh menonton perburuan di hutan, tidak izinkan lebih, seperti ikut melawan babi-babi hutan dengan membawa tombak dari kayu, drum besi dengan ujung logam tajam yang dipinjamkan bapaknya. Bujang akhirnya berangkat. Persis malam itu, pada puncak perburuan, dada Bujang juga telah dibelah rasa takut, telah dikeluarkan dari sana. Malam itu juga Bujang menyadari warisan leluhurnya yang menakjubkan, bahwa dia tidak mengenal lagi definisi rasa takut. Esoknya, Tauke Muda meminta izin membawa Bujang ke kota. Sekali lagi dengan berat hati, sang mama harus merelakan kepergian Bujang ke kota. Ikut dengan rombongan Tauke Muda. Mamanya sekali lagi berpesan, Bujang harus menjaga perutnya dari daging babi dan tua, juga segala macam makanan minuman haram. Setelah mendapat izin dari bapak dan mamanya, berangkatlah Bujang ke kota bersama rombongan Tauke Muda. Sampai di kota, Bujang dilayani dengan sangat terhormat. Dia diangkat sebagai anak angkat Tauke Muda yang ternyata telah menjadi Tauke besar. Hanya saja bapaknya masih memanggilnya dengan sebutan Tauke Muda. Kemudian ada Bashir, orang pertama yang temui Bujang saat berada di kota, sekaligus teman pertama Bujang remaja berusia 16 tahun. Memiliki tubuh tinggi besar, kulit gelap, perawakan khas Arab, dan tinggal di rumah Tauke besar sejak kecil. Bashir sangat senang berbicara. Dia paling senang menceritakan sejarah leluhurnya tentang suku Bedaun. Di kota, Tauke besar berusaha membuat Bujang dapat menyusul ketertinggalan di sekolah, sebab di kampungnya dia tidak pernah mencicipi bangku sekolah. Bersama Franz, seorang mantan diplomat yang kini telah menjadi guru di sekolah internasional ibu kota, Bujang memulai sekolahnya. Mulai dari belajar pelajaran, pengetahuan umum, logika, matematika, dan potensi akademik lainnya. Pada awalnya, Bujang masih menunggu jatahnya untuk menjadi tukang pukul. Mungkin belajar bersama Fans adalah salah satu proses sebelum menjadi tukang pukul. Namun, lambat laun Bujang merasa heran dan bosan. Bujang ingin seperti Basir dapat ikut para tukang pukul ke sana kemari dan menghabisi beberapa orang yang merewelkan di luar sana. Namun, Tauke Muda tidak mengizinkan. Sayangnya bukan Bujang jika dia tidak menantang.
Persis seperti Slamet bapaknya, Bujang terus menuntut tidak ingin sekolah dengan Franz. Akhirnya Tauke besar mengalah. Dengan satu perjanjian kecil, Bujang akhirnya diizinkan melakukan suatu ritual yang biasa dilakukan para tukang pukul. Setelah melakukan ritual, ternyata Bujang kalah. Sesuai perjanjian, jika Bujang kalah, dia akan sekolah dengan Franz. Dengan berat hati, Bujang pun mengikuti sekolah dengan Franz. Play. Kopong, salah satu petinggi dari tukang pukul, meminta kepada Tauke besar untuk mengizinkannya untuk mengajar Bujang. Dan Tauke besar menerima atau mengizinkan Kopong untuk mengajari Bujang. Bujang sangat antusias dan sangat semangat. Kopong mengirim dua guru, yang satu bernama Guru Busi dan satunya lagi Solanga. Bujang mulai melatih keahliannya. 20 tahun kemudian Bujang telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah, menjadi jagal dunia hitam, seorang jagal nomor satu, jenius, kuat dan tidak mengenal rasa takut. Bujang berhasil menyusul ketertinggalannya dan menyelesaikan sekolah terakhirnya di luar negeri sebagai salah satu lulusan terbaik. Bujang tumbuh menjadi pemuda yang hebat, cerdik dan penuh ide-ide cemerlang, berpindah dari satu ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, bertemu orang petinggi sampai calon presiden. Bujang telah hebat, ia diberi julukan si babi hutan, menjadi bagian dari keluarga Tong, salah satu keluarga penguasa Shadow Economy. Setelah keluarga Tong telah berkembang pesat, bau pengkhianat mulai tercium. Di sanalah rasa takut Bujang mulai tergoyah. Bujang merasa lalai pada dirinya sendiri bahwa pengkhianat itu ternyata berada di sekitar Bujang, menjadi bagian dari keluarga besarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah sosok pengkhianat tersebut? Di manakah letak pulang dalam cerita? Sekian dari saya, Arnesta Putra Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.